IQ tinggi yang dimiliki seseorang merupakan kebaikan yang perlu disyukuri. Selain hal ini dapat memudahkan seseorang dalam menyelesaikan persoalan akademik, punya IQ tinggi juga dapat menjadi sebab akibat orang tersebut dihampiri kebaikan lain. Misalnya, masa depan yang indah. Memang bukan jaminan, namun kebanyakan orang yang dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata selalu melahirkan perbedaan tersendiri dari orang pada umumnya. Entah itu dari status sosial, pendidikan, hingga siapa dia di masa depan. Adapun beberapa kemampuan yang dimiliki orang ber-IQ tinggi diantaranya, memiliki motivasi belajar yang tinggi, mampu mengaitkan suatu perkara dengan sebab akibat, cepat dalam menyelesaikan masalah, berpikir secara rasional, serta mampu menerapkan logika dalam hidup. Sebenarnya masih banyak kemampuan lain orang ber-IQ tinggi, namun dari beberapa kemampuan tadi saja kita bisa menyimpulkan bahwa pemilik IQ tinggi besar kemungkinan sukses dalam hidupnya, ya kan? Tapi bagi kamu yang merasa tidak memilikinya, tak perlu khawatir. Kamu juga bisa mendapatkan IQ tinggi dengan syarat mau meraihnya. Maksudnya, kamu siap melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan IQ. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui hal apa saja yang bisa meningkatkan IQ atau kecerdasan, kamu bisa tonton video yang telah disiapkan di deskripsi. Atau kamu juga bisa tonton video lain seputar IQ di channel ini. Intinya, kamu bisa tonton video apa saja di channel ini. Oke, balik lagi ke topik. Melakukan segala hal yang dipercaya mampu meningkatkan IQ memang penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu, bahkan menjadi syarat utama untuk mendapatkan otak yang cerdas. Apa itu? Menghindari segala hal yang bisa menurunkan kecerdasan otak. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi otak, tapi di sini si Pabe hanya akan menjelaskan satu dari beberapa di antaranya, yang mana ini penting untuk disampaikan guna benar-benar meninggalkan kebiasaan ini. Lalu apa kebiasaan itu? Pornografi. Ya, pornografi. Pornografi atau bisa disebut narkolema merupakan konten yang tidak boleh diakses oleh semua golongan, bahkan dilarang dalam syariat agama. Karena selain dapat merusak otak, pornografi juga dapat memberikan efek candu bagi pelakunya. Bahkan menurut penelitian, candu pornografi lebih parah daripada narkoba. Maksudnya, orang yang sudah kecanduan pornografi akan lebih sulit dihilangkan ketika ia ingin berhenti darinya. Bukan hanya itu, penelitian juga menyebutkan bahwa banyak mengonsumsi konten dewasa akan mengalami kerusakan di 5 bagian otak, salah satunya prefrontal cortex, yang bertanggung jawab dalam mengekspresikan emosi. Maksud emosi di sini tidak hanya amarah saja, melainkan segala hal yang berkaitan dengan itu, seperti bagaimana cara seseorang menerima, mengolah, hingga mengatasi perkara yang dialami. Intinya, prefrontal cortex mempengaruhi perilaku seseorang. Lalu, apa dampak buruk apabila bagian otak ini rusak? Sangat banyak, dimulai dari penurunan kinerja otak, perasaan, hingga perbuatan. Oke, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, penurunan kinerja otak. Seseorang yang sering ataupun sedang mengonsumsi pornografi akan mengalami gangguan memori serta fungsi otak itu sendiri. Sebagaimana yang tadi dikatakan, otak yang rusak akibat pornografi berada di 5 bagian sekaligus. Bahkan menurut ilmuwan yang bernama Donald Hilton mengatakan, otak yang rusak akibat pornografi sama halnya otak yang rusak akibat kecelakaan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan betapa bahayanya pornografi bagi setiap orang. Karena hal ini dapat menjadi sebab akibat seseorang bodoh. Yang kedua, perasaan. Bagi kamu yang belum mengetahui dampak buruk pornografi, ketahuilah, pornografi dapat berdampak serius bagi hal yang berkaitan dengan perasaan, seperti mudah stres, cemas, sering merasa bersalah, dan lain semacamnya. Mengapa demikian? Itu karena ketika seseorang sedang menonton tayangan-tayangan berbau pornografi, otaknya akan menghasilkan dopamin atau hormon kebahagiaan yang lebih, di mana ketika itu orang tersebut merasakan kesenangan tersendiri yang mana sebelumnya belum pernah ia rasakan. Memang hal ini bisa dikatakan sebagai manfaat, tapi setelahnya ia akan kesulitan mendapat kebahagiaan, lantaran dirinya mengira kesenangan itu didapat ketika mengonsumsi pornografi. Yang ketiga, perbuatan. Selain dapat berdampak bagi perasaan, pornografi juga dapat mempengaruhi perilaku hingga perbuatan. Biasanya, pecandu pornografi cenderung malas melakukan kegiatan apalagi yang sifatnya jarang dilakukan orang pada umumnya. Misal, meluangkan waktu untuk belajar di setiap hari. Kebayang nggak betapa ruginya akibat perbuatan ini?
Yang seharusnya waktu diisi dengan beribadah dan kegiatan produktif, ini malah dipakai bermalas-malasan. Padahal, kita tentu mengetahui bahwa setiap keinginan hanya dapat diraih dengan usaha, bukan karena kebetulan, ya kan? Nah, sampai sini paham ya mengapa kita perlu meninggalkan kebiasaan mengonsumsi pornografi. Karena pornografi berdampak serius serta alasan seseorang sulit mendapatkan kecerdasan. Mungkin hanya itu video kali ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang kamu miliki. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.